Akhir-akhir ini banyak yang bertanya di kolom komentar terkait masalah ganti tema, terus kemudian merasa nggak cocok dengan temanya, padahal subscribernya sudah mulai ribuan. Nah, banyak yang bertanya kira-kira apa dampaknya dan kira-kira bisa nggak sih channel tersebut bisa berkembang dan bisa nggak sih channel tersebut bisa menghasilkan penghasilan yang cukup luar biasa. Nah, di video kali ini saya akan share karena saya pun pernah mengalami pengalaman yang sama. Ya, mungkin ini merupakan suatu katakanlah titik balik atau sesuatu langkah terberat saya, terbesar saya dari yang bisa gajian setiap bulannya tiba-tiba langsung gak gajian dan akhirnya langkah tersebut ternyata terbukti berhasil bisa menghasilkan puluhan juta setiap bulannya. Nah, di video kali ini saya ingin sharing kepada kalian apa dampaknya, apa resikonya sehingga kalian mempunyai perspektif lain atau gambaran lain ketika kalian ingin mengubah tema channel kalian. Ya, apa saja resikonya? Apakah kalian siap atau tidak? Nah, semoga video ini bisa membantu kalian. Oke, yuk langsung aja mulai. Rata-rata banyak orang itu yang menginginkan ganti channel itu karena ya mungkin kontennya dirasa terlalu berat, ternyata kontennya jarang peminatnya, terus kemudian ternyata kontennya itu bikin dia stres, pusing, kehabisan ide dan lain sebagainya. Nah, banyak lah, macam-macam lah. Pokoknya intinya di luar dari itu semua ada tujuan untuk ganti tema. Nah, teman-teman nggak perlu panik. Biasanya untuk orang-orang yang channelnya masih kecil atau mungkin yang bener-bener sebenarnya masih ragu ganti nggak. Nah, kalau kalian ada ragu ganti nggak atau ganti nggak, saya sarankan kalian bikin channel baru. Jangan ganti tema. Tapi kalau kalian sudah mentok nih, mentok banget kalian nggak mau bikin konten itu lagi dan kalian putus asa dan memang udah benci banget lah ya pasarannya, kalian udah mentok banget nggak mau bikin konten itu lagi, atau mungkin bisa jadi konten kalian sebelumnya itu banyak mengandung maksiat atau dosa. Nah, kalian pengen tinggalkan, baru boleh kalian ganti tema. Nah, di sini saya akan sebutkan ya, atau mungkin saya tunjukkan dulu deh. Saya tunjukkan dulu apa saja yang dulu saya lakukan dan apa saja atau langkah apa saja yang membuat saya waktu itu bisa bangkit dari ganti tema. Nih, kalian bisa lihat di sini, teman-teman. Kalian bisa lihat ini merupakan penghasilan saya tiap hari dulunya, ya. Nih, kalian bisa lihat ya. 90.000, 100.000, 100.000, kemudian pernah sampai, ya nggak pernah sampai sih 200.000 itu jarang teman-teman ya di tahun 2021. Oke, terus kemudian mulai mendekati Desember saya itu ganti tema, bener-bener ganti tema, totalitas ganti tema. Nanti akan saya jelaskan ganti temanya itu seperti apa langkah-langkahnya. Nih kalian bisa lihat ya, mulai di Desember kalian bisa lihat penghasilan itu ambles nih ya. Januari yang darinya ratusan ribu tiba-tiba jadi 0, tiba-tiba jadi 8.000, cuma 19.000. Terus kemudian mulai beranjak naik dan akhirnya saya bersyukur ini merupakan langkah yang tepat sehingga saya bisa mendapatkan bahkan sampai lebih dari 1 juta setiap harinya. Ya, kurang dari 1 tahun saya mengubah penghasilan ratusan ribu bisa menjadi jutaan rupiah setiap bulannya. Nah, sekarang apa yang melatar belakangi saya untuk mengubah tema? Yang pertama, saya memang sudah tidak bisa dan tidak mungkin untuk membuat konten sebelumnya. Saya tidak bisa cerita konten tentang apa. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk banting setir totalitas, bener-bener total banget ganti tema. Ya, total banget, bener-bener banget, sebanget-bangetnya. Sehingga itu yang membuat saya untuk mengubah konten saya. Ya, katakanlah benar-benar melakukan segala sesuatu yang ekstrim, yaitu menghapus semua video saya lama dan mulai dari nol lagi. Tapi ada perhitungannya juga. Saya kan nggak mau ya tiba-tiba channel saya dismount atau gagal monetisasi karena 4.000 jam tayangnya hilang. Jadi strateginya seperti ini teman-teman. Saya menghapus semua video tapi tidak benar-benar semuanya. Saya hanya menyisakan video-video dengan views yang terbanyak sehingga 4.000 jam tayang saya terpenuhi. Ya, ini harus dihitung secara manual ya teman-teman. Jadi kalian harus hitung, kalian pilih ada beberapa video nih. Kalau video tersebut selama setahun terakhir itu bisa memberikan 4.000 jam tayang, ya udah sisakan satu, yang lain dihapus. Ya, nah kalau misalnya kalau satu video itu kurang cuma 3.000, ya kalian harus cari video yang lain yang nggak boleh kalian hapus. Kalau sudah 4.000 baru kalian mau hapus yang lain, tidak masalah. Nah, kenapa? Pertimbangan apa sih? Kenapa saya hapus semua videonya? Jadi gini, ketika saya nggak hapus videonya, awalnya memang saya nggak hapus. Nah, tapi views saya di video baru, di konten yang baru yang benar-benar bertolak belakang itu ternyata viewsnya banyak juga. Tapi penonton setia saya di konten yang lama.
Nah, ini akan merusak algoritma saya. Jadi channel saya ini tidak akan atau sulit sekali untuk berkembang, teman-teman ya. Jadi gini lah, logikanya simpel. Ketika saya mempunyai satu video yang nonton 1000 ya. Nah, dari 1000 orang ini katakanlah meminati konten tentang memancing. Karena mungkin misal konten saya sebelumnya adalah konten tentang memancing. Nah, gimana ceritanya? Susah sekali saya akan bisa mendapatkan views alami yang memang benar-benar orang menyukai konten terbaru saya. Misal konten terbaru saya ini tentang menjahit. Ya, menjahit dan memancing kan beda jauh ya teman-teman ya. Nah, tentang menjahit, kerajinan tangan dan lain sebagainya. Nah, di konten kerajinan tangan saya ini, kalau misalnya saya biarkan penontonnya itu rata-rata dari orang-orang yang menonton video saya sebelumnya, ya, yaitu konten yang memancing tadi, ya sampai kapan video saya yang tentang menjahit tadi bisa mendapatkan views yang organik, yaitu orang-orang yang memang suka dengan menjahit. Dari mana saya tahu? Karena dari rata-rata penontonnya adalah mayoritas subscriber saya. Yang mana subscriber saya itu rata-rata adalah orang-orang yang suka memancing tadi. Ya teman-teman, jadi 80% penontonnya adalah penonton memancing atau penonton dari subscriber, bukan penonton baru. Inilah yang mempertimbangkan saya untuk menghapus atau memprivate semua konten-konten dengan tema saya yang lama. Ya, saya sisakan yang 4000 jam tayang tadi. Nah, yuk kita kembali ke layar lagi. Teman-teman bisa lihat di sini teman-teman ya. Nah, ini teman-teman bisa perhatikan di bulan Desember nih ya, 6.000 doang nih teman-teman ya sehari. Dari yang awalnya 80.000, 100 ribuan cuman dapat 6.000. Ini kan langkah besar. Yang awalnya saya gajian setiap bulan dapat 3 juta. Ini saya sampai kalau nggak salah hampir 2 bulan itu tidak gajian teman-teman ya. Hampir 2 bulan tidak gajian. Karena apa? Karena ini merupakan keputusan terberat saya saat itu untuk bisa membalikan keadaan. Oke, jujur aja deh, fair-fairan aja. Ini buat kalian yang ada gambaran ya. Kenapa kita perlu mengambil keputusan yang tegas untuk bisa mencapai kesuksesan. Gini, jadi saat itu ini adalah keputusan terberat. Kenapa terberat? Karena saat itu saya ada cicilan hutang. Oke, di tahun 2021 berarti ya. Akhir itu saya ada cicilan hutang di mana itu saya bayar dari penghasilan YouTube saya yang sebulan sekitar 3 jutaan. Semuanya dari situ. Gimana caranya saya rela untuk menghapus semua video demi untuk ganti konten? Dan saya di situ saya tahu konsekuensinya bahwa saya pasti nggak bakal gajian tuh di bulan Januari, mungkin bulan Desember, bulan Januari, Februari saya nggak bakal gajian. Gimana caranya? Saya mencari uang 3 juta untuk menutupi hutang, untuk membayar hutang-hutang tadi. Nah, itu adalah pertimbangan terbesar saya yang akhirnya saya memutuskan keputusan yang sangat berat saat itu, menghapus semua video. Ya, artinya saya tidak akan mendapatkan penghasilan apapun lagi, menyisakan cuman sekitar ya 4 atau 5 video kalau nggak salah. Nah, kemudian saya mulai terus-terusan untuk membuat konten baru. Subscriber saya saat itu sudah lebih dari 100.000 subscriber loh. Itu nggak main-main. Bukan cuman ribuan, bukan cuman bahkan puluhan ribu, tapi 100.000 lebih subscriber. Ini kan pertaruhan yang sangat-sangat besar. Nah, saya saat itu menggunakan sebuah strategi, sebuah tips, yaitu bermain kuantitas. Saya pengen terus-terusan memasukkan semua kata kunci, semua keyword yang berhubungan dengan konten atau tema baru saya. Sehingga YouTube mungkin tidak akan merekomendasikan video saya, tapi setidaknya ketika ada pencarian, video saya masuk di salah satunya. Itulah titik balik saya untuk bisa berjuang dan bangkit teman-teman. Nah, strategi yang saya lakukan adalah sangat-sangat berat, yaitu setiap hari upload 4-5 video dalam 1,5 bulan, yaitu sekitar berapa berarti ya? 45 hari. Itu saya upload 5 video, kalau nggak sempat saya 4 terus setiap hari. Memang awalnya saya upload cuma 2, tapi saya rasa banyak godaan-godaan lagi ya ketika saya kayak gitu ya. Ketakutan-ketakutan terbesar saya. Nah, jujur saya tidak menghapusi semua video saya yang sebelumnya. Saya private. Saya masih ada keraguan. Kalau misalnya ini gagal, berarti kan saya harus balikan lagi tuh video-video yang saya yang dulu biar nyala lagi, biar saya dapat income lagi untuk bayar cicilan saya tadi itu. Nah, teman-teman, dari sini saya coba untuk meyakinkan diri saya, meskipun saya konsultasi sama A, si B, si C, katanya baiknya bikin channel baru aja deh bro, baiknya ini biarin aja, cari orang yang buat ngerjain channel tersebut, biar lo tetap bisa dapet uang penghasilan dan channel baru lo bisa berkembang. Tapi karena waktu saya terbatas, sehari saya waktu itu cuma ada waktu sekitar 2 jaman, nah mau nggak mau ya, saya nggak bisa dong kerja di 2 tempat, satu channel yang kedua, oke? Akhirnya,
Saya memutuskan dengan nekat melakukan semua itu. Ya, ini memang tidak disarankan sih kalau kalian nggak yakin. Nah, saya upload 4 video terus selama 1,5 bulan. Nah, kalau nggak salah itu saya mulai itu di pertengahan Desember ya. Saya memprivate atau menghapus semua konten saya lama. Mungkin di sekitar ini nih, ya di Desember. Ini masih mendapat penghasilan karena masih ada sisa-sisa video saya yang lama. Jadi saya nggak langsung di hari itu juga langsung saya private, nggak ya. Saya cicil tuh karena video saya sudah banyak teman-teman nih. Mulai 25 Desember nih kalian bisa lihat tuh. Kecil 7.000, 6.000 ini dari video-video yang lama. Dan memang gede, kenapa? Karena ada beberapa video yang mayoritas penontonnya adalah orang luar negeri. Ya, sehingga penontonnya sedikit tapi uangnya tetap masih ribuan seperti ini. Itu tadi karena mendapatkan RPM yang sangat besar teman-teman. Bahkan kalau nggak salah RPM-nya ada yang sampai 300.000 karena kontennya tentang ya berhubungan dengan luar negeri ya. Banyak orang luar negeri dari Amerika Serikat yang menonton video tersebut. Tapi memang nggak banyak, cuman yang 6.000 itu dari itu aja gitu ya. Jadi videonya paling cuman puluhan tapi dapat 6.000 rupiah. Itu artinya kan RPM-nya gede banget gitu ya teman-teman ya. Nah selanjutnya kemudian saya terus beranjak mulai upload 5 video. Bayangkan nih, mulai bulan Maret saya bisa mencapai angka yang sebelumnya di tema sebelumnya ya. Bayangkan dari Desember ke Maret teman-teman ya. Berarti kan sekitar Januari, Februari. Nah, Februari ini tuh mulai sih ini. Teman-teman bisa lihat ya. Di Februari ini kenapa saya bilang tadi 45 hari? Karena di Februari ini saya mulai mempunyai titik terang. Ya nih, mulai 50.000 itu kan saya udah lega kan, saya sudah dapat income nih yang mana pasti gajian nih di bulan Maretnya, di bulan Februarinya. Karena saya dapat 50.000 seharinya tuh. Nah kalau di Januari masih belasan ribu. Nah mulai di Februari, nah ini baru nih saya ketika sudah mulai dapat penghasilan di Maret itu baru saya mulai menurunkan tensi saya, maksudnya untuk kuantitas video saya yang saya upload tiap harinya. Jadi kalau misalnya di bulan Februari itu 4-5 video, di bulan Maret itu saya cuma kurangin 3 video. Makin lama makin gede, udah makin stabil penghasilannya, saya kurangin lagi, saya bikin 2 hari. Saya bikin 1 hari 2 video. Pagi, agak siang, sama sore gitu ya. Itu terus 2 video sampai pernah mungkin 3 video itu melejit banget income-nya sampai bahkan 1 juta pertama kali saya, lebih dari 1 juta pertama kali saya di 8 Agustus 2022. Terus kemudian saya mulai menurunkan lagi tuh ritmenya ya, karena mungkin ya saya posisi masih kerja kantoran, waktunya juga masih terbatas. Saya subuh-subuh udah bangun, pagi hari jam 4 pagi udah bangun, malam hari kerja lagi. Terus saya lakukan hingga ujung-ujungnya saya pernah mencapai puncaknya itu sampai 1,6 juta lah, 1,7 kalau nggak salah itu ada. Nah itu saya dapatkan dari konten saya. Nih tepat hampir 1 tahun ya, saya bisa mendapatkan 1 juta. Dari yang awalnya cuma ribuan rupiah setiap hari, bisa mendapatkan 1,6 juta setiap hari. Ya perjuangannya seperti itu. Sekarang mungkin pertimbangan kalian ya, resikonya adalah kalian gagal putus asa di tengah jalan. Ya, resikonya adalah kalian nggak sanggup, waktu kalian terbatas untuk bisa memproduksi video sebanyak saya kemarin. Ya, itu adalah konsekuensi yang saya harus terima. Nah, semakin tinggi subscriber kalian, semakin berat ketika kalian ingin mengubah sebuah tema. Tapi semakin sedikit subscriber kalian mau ubah tema, ya udah tinggal ubah aja, itu nggak begitu masalah. Ya, apalagi video kalian masih sedikit juga, kurang dari 100. Saya rasa nggak perlu dihapus juga nggak masalah sih untuk langsung ganti tema. Ya, ini untuk pertimbangan aja dan gambaran aja bahwa mungkin banget untuk ganti tema dan mungkin banget untuk bisa sukses. Asal tergantung seberapa kuat usaha kalian, seberapa keras kerja keras kalian, karena semuanya itu pasti ada jalannya. Usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Setidaknya itu yang saya yakini teman-teman. Ya, jadi ini pengalaman saya pribadi, gambaran saya tentang boleh tidaknya ubah tema, apa dampaknya dan resikonya. Ini adalah langkah besar saya ketika mengubah tema, bisa mencapai benar-benar penghasilan yang luar biasa dengan saya mempertaruhkan pertaruhan yang sangat luar biasa, yaitu gagal bayar utang ya teman-teman ya. Saya ada cicilan yang tidak bisa saya bayar selama beberapa bulan, tapi terbayar tuntas di bulan ketiga. Bayangin, utang saya semuanya jadi lunas. Awalnya kalau saya masih stay di sini aja, 2 tahun utang saya mungkin nggak bakal lunas ya, cicilan saya dengan penghasilan sehari 100.000, 200.000 seperti ini. Nah, dengan perubahan tema saya, pencapaian saya tertinggi itu, utang saya
lunas dalam 2 bulan. Yang awalnya 2 tahun, 2 bulan saya lunasi semuanya. Dari hidup saya jadi tenang teman-teman. Ya, ini hanyalah gambaran saya. Semoga ini bisa menjadi pelajaran penting buat kalian, motivasi kalian, dan memberikan pertimbangan-pertimbangan dan perspektif lain ketika kalian bingung apakah kalian mau ganti tema atau ganti konten atau tidak. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.